Nah, udah sampai sini semua? Oke. Kalau sudah sampai sini, kita mau ambil gennya si Drosophila, ya. Contohnya si Drosophila dari kelompok 1, misalkan yang S ini apa kemarin namanya genusnya? S ini apa? S. pattersoni ini apa? S. pattersoni ini apa? Nomor 1. S. pattersoni apa nih? Hah? Nomor 1 mana? S itu apa? S. Itu nah. Salpopora ya? Iya kayaknya. Iya, nama bagian alat. Nama genusnya apa tuh? S. Coba cek S itu apa? Ya, atau kita cari yang jelaskan. Drosophila equinoxialis ya, coba. Drosophila equinoxialis. Coba kita search ya dulu ya, search. Oh, oke, salah, masih kurang ya. Kita kan mau cari DNA tadi kan, jadi all database ini kita ganti dengan ini yang mengandung DNA. Apa yang mengandung DNA tadi adalah Nukleotida. Baru kita buat di sini Drosophila equinoxialis. Oke, ya. Coba kita cari dulu. Nah, ini ketemu Drosophila equinoxialis. Nah, coba lihat di sini ya. Di database ini ada ininya, ada DNA-nya, ada basa nitrogennya. Di sini ada 15.000, ada 15.000, ada 955 ya. Nah, apa maksudnya 15.000 ini? 15.000 ini adalah dia panjang basa nitrogennya. Jadi 15.977 base pair. Base itu basa, pair itu pasang. Jadi pasangan basa nitrogen. Jadi 15.000. 50 itu panjang sekali. Kalau kita masuk ke dalam ini, kita masukkan ke dalam aplikasi Mega, dia lama runningnya, prosesnya lama. Maka kita butuh gen yang pendek. Paham ya? Kita butuh gen yang pendek. Gen yang banyak diteliti orang dari Drosophila ini maupun di makhluk-makhluk hidup yang lain, itu gen yang mengkode enzim sitokrom. Jadi kita buat di depannya cheat B. Ya, apa tuh cheat B? Kode gen yang mengkode kode gen yang yang menentukan protein sitokrom B. Pernah dengar sitokrom? Kalian udah belajar fisiologi kan? Udah. Fisiologi hewan udah belajar. Udah. Tumbuhan udah belajar. Udah. Biologi sel udah belajar. Udah. Apalagi biologi dasar ya. Ada nggak ketemu kata-kata sitokrom? Ada. Apa itu sitokrom? Ada sitokrom. Ada nggak kata-kata sitokrom? Sitokrom ini enzim yang terkenal dalam tubuh ya. Tubuh makhluk hidup khususnya. Apa sih enzim sitokrom? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, nanti diulang lagi belajar ininya, yang glikolisis, masih ingat kan? Glikolisis. Yang materi tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Dower Crab, yang terakhir apa? Transport elektron. Jadi sitokrom itu dia berperan pada rantai transfer elektron. Nah, berarti dia berperan dalam proses transport. semua yang tadi Bapak sebutkan yang 4 itu proses apa itu? Proses ada glikolisis, DO, ini siklus Krebs dan rantai elektron, itu proses apa yang keempat ya? Empat-empatnya proses respirasi sel. Jadi sitokrom B ini dia berfungsi dalam proses respirasi sel. Dan udah banyak gen-gennya yang sudah diisolasi orang.
yang sudah disequence orang. Jadi proses untuk menentukan protein sitokrom B ini, dia gen-gennya apa itu namanya proses sequencing ya. Proses sequencing namanya. Nah, jadi kita cari ini, kita cari sitokrom B ini. Kalau misalkan udah ada orang meneliti ini, maka di database ini bakal muncul. Nah, ini ya. Berarti sudah ada yang meneliti. Nah, kalian cek di sini, Drosophila ini sitokrom B, gene, partel CDS dan mitokondria. Ambil yang mitokondrianya. Nah, ini diklik kanan nanti ya, baru di open link new tab. Nah. Oke. Nah, kita ambil ini, disimpan dulu ya, yang ini disimpan dulu ya. Kita ambil spesies yang selanjutnya. Spesies yang selanjutnya Drosophila. Ini kita contohkan aja 4 spesies ya. Kenapa 4 spesies? Karena minimal untuk membuat filogenetik ini 4 spesies. Nah, kalau misalkan 2 spesies nggak bisa, nggak jadi pohonnya, ranting-rantingnya nggak jadi. Ya. Kita ambil yang Drosophila melanogaster ada kan? Ada. Melanogaster. Jangan lupa tetap yang sitokrom B ya. Jadi kalau misalkan satu sitokrom B, semuanya sitokrom B. Karena kita akan membandingkan basa nitrogen si sitokrom B. Oke, yang ini. Nah, keluar kan? Nah, yang mana kita ambil? Kita ambil ini Drosophila mitokondria, ini sama. Ya. Nah, ini yang namanya sama tadi yang di sebelah. Ya. Usahakan ambil yang pendek. Ya, basa nitrogennya yang pendek. Alasannya udah Bapak sebutkan tadi. Kalau yang pendek dia cepat prosesnya. Ya. Nih udah ada 2 ya. Udah 2. Kemudian cari lagi Drosophila apa lagi? Drosophila bumipenis misalkan. Bumipenis. Bumipenis duda. Drosophila bumipenis. Duda. Udah ada langsung. Nah, kenapa dia muncul seperti ini, Pak? Ya, karena dia cuma satu aja datanya. Tadi kan ada data banyak kan? Kalau dia muncul langsung seperti ini, berarti cuma satu aja datanya. Ya, cuma satu aja datanya. Oke, kalau cuma satu datanya ini, kita harus langsung save. Bagaimana nge-save nge-save urutan basa nitrogennya? Kita langsung send to, ya. Ini convert record file, genbanknya ganti dengan FASTA. Ya, ganti dengan FASTA baru create file. Dah, itu dia. Ya, buka foldernya. Ini, yang ini, kan? Masukkan ke folder kalian sendiri. Misalnya ini kelas A, berarti ini kelas B. Kelas B. Nah, kelas B ya. Kelas B, pastekan di sini. Jangan lupa di rename. Nah, tadi apa tuh? Drosophila bumipenis ya. Di blok aja gini, blok di copy ya. Baru di rename sini. Nah, satu baru ya. Nah, karena yang udah satu tadi ini nambah lagi. Nah, melanogaster kan belum kita save, belum kita save kan? Maka ini send to file, genbanknya ganti dengan pasta, create file. Ya. Nah, yang ini kita simpan juga apa namanya? Kita simpan mana tadi? Ini ya. Nah, ini kita rename. Kita terus lanjut. Ya. Ini yang ini belum juga nih. Save. File. Kemudian genbanknya jadi ganti dengan pasta, create file. Jangan lupa supaya enggak ini tidak capek-capek ngetik, di copy saja. Ini ganti rename jadi ini. Baru ada 3 kan? Kita butuh satu lagi ya, minimalnya kita cari yang Drosophila apa lagi nih? Drosophila bifectinata ya. Bifectinata. Oke. Nggak muncul kan? Nah, kalau nggak muncul berarti dia salah namanya. Namanya sama, salah. Apa yang salah nih?
Nah, Bifectinata. nah, coba nih diambil ini, dipastikan di Google sini. Ya, namanya itu Bifectinata. gimana namanya? Bipek. Bifek. P. P. O. P. Ah, P. berarti dia pakai P. ya. Nah, yang dikirim tadi pakai F masih. Ya. Siap salah. Ya, search. Baru, nah, kan ada langsung kan? Nah, ini klik aja, klik langsung karena kita udah 4 nih, klik. Kemudian baru send to, baru file, baru jinglenya ganti dengan pasta, baru create file. Great. Ya, ini Bifectinatanya kita Ctrl C, kita ganti nama tadi dengan nama dia. Nah, ini kan masih di folder download, ya. Dipindahkan langsung ke folder kalian nih, Ctrl X, pindahkan ke kelas B. B. Dah, dapat kan? Ya. Nah, nanti silakan download sebanyak ini, sebanyak kelas kalian, ya. Jadi tidak mencari pohon filogenetik ini bukan membuat Pohon. untuk data spesies kelompok satu aja, bukan gitu ya. Tapi semua kelas, ya, satu kelas, ya, satu kelas, semua kelompok, ya, semua kelompok dalam kelas kita ini, ya. Oke, dah bisa dipahami nih sampai sini? Oke, kita lanjutkan dulu aja ya. Kemudian kita udah dapat tadi file pastanya. Jadi file pasta itu berisi basa nitrogen. Oke. Sekarang kita buka si file ini mega tadi. Oke. Urutan basa nitrogen pada file pasta tadi itu masih acak-acakan, ya. Maka kita harus mengurutkan dulu atau menyamakan urutannya, ya. Maka kita pakai menu align ini, ya, align. Analyze. Apa tuh align bahasa Jambinya? Like. Yuk Jambi. Align itu apa bahasa Jambinya ini? Coba. Yuk sengerti, cepet sengerti. Menyamakan ya, mengurutkan ya, align itu, ya. Ini edit build alignment, ya. Kemudian create a new alignment, baru oke. Ya, apa maksudnya nih? Apakah Are you kamu mau building membuat DNA, atau mau membangun DNA atau urutan protein? Urutan protein atau urutan dari DNA? DNA. Ya, karena file pasta kita itu file DNA, terpilih. Nah, sekarang muncul sequence 1 kosong. Maka kita hapus aja nih sequence 1 nih karena kosong, enggak ada basa nitrogennya. Kita hapus. Ya. Nampak ya tadi di mana hapusnya kan? Nah, oke. Sekarang kita masukkan file yang kita download tadi. Oke, caranya bagaimana? Edit. Ya, insert sequence from file. Ya, kita masukkan file yang di kelas B tadi ada 4. Klik 1. Ya, baru Ctrl A. Open. Jadi, nah itulah dia. Jadi gen yang mengkode si sitokrom B pada melanogaster urutannya ini. Kalau yang kumipenis ini beda-beda. Nah, jadi pohon filogenetik tadi itu dia membuat cabang-cabang, kedekatan cabang-cabang berdasarkan kesamaan dari Gen. kesamaan apa? Kesamaan dari Genet DNA. kesamaan dari basa-basa nitrogen tadi, urutan basa nitrogen tadi. Semakin sama dia, maka semakin dekat kekerabatannya. Begitu juga tes DNA manusia sama gitu juga. Ya. DNA kita jauh. Nah, tes DNA manusia juga sama seperti ini. Jadi tes DNA itu bukan tes darah ya. Ambil darah ini. Jadi tes DNA bukan ya. Jadi prosesnya panjang. Oke. Jadi ini udah dapat. Nah, sekarang ini masih tidak berurutan apanya? Basa nitrogennya atau urutan sequence
DNA-nya. Maka kita harus mengurutkan, klik aja sembarang ini, klik sembarang di tengah-tengah ini, di Ctrl A, ya Ctrl A, kita urutkan alignment, nah alignment, kemudian align by crustal way, ya, align ini, nah, oke, matriknya ini bisa kita ganti dengan crustal way, maka kita pilih Oke. Kok kayak Dan- SPS dan, nah, dia berurutan nih, ujungnya ini ada yang kosong, ya. Nah, dan ujung ini juga yang kosong, ujung kiri. Maka kita mau potong supaya dia sama panjangnya. Paham ya? Nah, gimana caranya? Nah, kita cari mana yang paling pendek di sini. Nah, yang terakhir yang tidak punya ini kan. Nah, klik di sini. Nah, jangan lupa ya. Jadi tidak boleh di sini diklik, tapi diklik yang terakhir nih, kosong nih. Klik sini. Terus diklik di atasnya nih, yang di atas, klik. Paham ya? Oke. Sekarang tanpa mengklik apapun kita geser. Nih, kita pakai yang ini yang bawah nih. Jadi kalau misalkan dia terlalu besar atau tak muncul yang bawahnya kayak gini, kalau kalian angkat ini supaya muncul yang bawah ini. Ya, di geser sampai mentok ke kiri. Tekan shift. Apa? Shift di sini. Oh, Ya, shift. Aku pikir shift, Ya, tekan ya Allah. shift. Jangan dilepas shiftnya. Tahan terus. Nah, tahan terus sampai sudah selesai kalian mengklik yang atas nih. Nah, berarti ada salah kita. Ya. Kalau salah berarti dia nggak ini, nggak terblok. Oke, ulang lagi ya. Oke, klik ini. Ya. Save. Ya. Klik ini. Loh. Ayo. Oke, geprek. Oni? Oke, bentar. Paling penting Pak. Sip. Kalau nggak bisa kita pakai shift aja. Nah, gitu ya. Terblok dia. Bisa ya? Kalau sekarang bisa. Udah, kita ulang lagi ya. Oke, ini kan. Ini. Baik nih. Nah, ini sebenarnya bisa kita save. Itu yang cara cepatnya tadi, ya. Nah, cara cepatnya. Karena itu yang terblok langsung. Jadi misalkan kita klik ini, kan satu nih, ya kan? Satu. Geser ke, bentar dulu. Nah, jadi ini yang banyak tadi, yang banyak salah tadi ini. Karena dia nggak mengklik ini dulu, klik ini tengah-tengah dulu, baru klik atas, ya. Terus geser, shift, ya, klik di sini. Mantap. Di SPSS kedua. Baru di Siap. delete, ya. Delete. Nah, sehingga yang ujung kiri udah rata. Nah, jadi coba lihat ini. T sama kan? Ya. T sama, ada urut ya. Nah, jadi semakin dia berbeda nanti berarti dia semakin berkerabat jauh. Apa? Paham ya? Nah, begitu juga yang Kalau di sama ujung. kamu. Ya, di ujung kanan lihat yang terakhir. Ya. Lihat di terakhir. Nah, ini kan. Nih, ya. Tekan shift. Tekan atasnya. Ah, salah kita. Ya. Tekan atas, enggak tekan shift ya, salah tadi Bapak. Ini klik ini tanpa tekan shift dulu. Tekan atasnya dulu. Nah, udah terblok dia baris itu. Digeser sebelah kanan, baru tekan shift. Nah, baru tekan shift, baru klik ini. Wah. Ya, baru di delete. Wah. Apa sih, ya Allah? Udah ya. Nah, jadi apa kita ya? Urutan DNA kita. Ya. Yang ini nanti yang akan kita cemplungkan dia ke dalam pohon phylogenetik. Ya, tapi harus disimpan dulu. Bagaimana nyimpannya? Data, export alignment, export alignment, Yes. format mega, ya. Ini kelas B, buat di sini hasil alignment misalkan, ya. Sesuai dengan tahapan ini kan kita alignment kan berarti hasil alignment. Set. Ya, dia minta lagi nih hasil alignment. Oke. Apa tuh maksudnya?
Siapa yang Protein ini coding. pandai bahasa Inggris? Asal. Nucleotide Apa yang namanya liquid. ini? Protein coding nucleotide sequence data. Yes. Ya. Yang maksudnya apa? Apakah data ini Ya. Perlu di coding. Perlu di coding. Ya. Jadi ini artinya adalah ya, apakah data sekuens nukleotida ini mengkode protein? Yes. Ya. Kenapa ini mengkode protein? No. No. Kan DNA Mas. Hah? DNA. Iya. Makanya Bapak tanya nih. Oke, karena dia DNA cuma. Terus ada lagi yang bilang yes, siapa? Di Amel. Udah jadi Pak. Cancel. Coba ini penelitiannya. Cancel semua. Hah? Karena sudah berpasangan itunya. Karena sudah berpasangan, apanya berpasangan? Bahasa disagenya. Apakah sekuens nukleotida ini mengkode protein? Ya. DNA Pak. DNA. DNA mengkode DNA. Enggak, ada protein enggak sih, Dek? Iya, DNA itu mengkode protein tadi. Yes. 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 Iya, DNA itu ketika dia tidak apa namanya, tidak melakukan translasi, tidak melakukan transkripsi dan translasi, maka udah DNA aja tidak terbentuk sifat, ya kan? Nah, jadi harus dia mengkode protein. Sambil ini kita sambil belajar konsep genetik ya. Konsep bahasa Inggris. Oke, Yes. Minimize. kita minimize. Ya. Nah, baru kita masuk ke filogeni. Ya, filogeni. Klik menu filogeni. Yang ini banyak nih. Ya, sebenarnya bisa kalian ekspor semua, tapi untuk yang newbie cukup kalian yang ini. Tes neighbor joining tree. Yes. Ya. Apa tuh artinya tuh? Tahu salah atau apa pening kami. Pokoknya Uji. itu lah, Bang. Uji. Ya. Lanjut. Ya, ini apa? Pohon. Tree. Join. Bergabung ke pohon. Ya, jadi ini maksudnya adalah pohon yang menggambarkan ya, Tai deh, Bang. yang menggambarkan dia ada kedekatan antar tetangga. Iya, tetangga. Yes. Numpang di Ini rumah klik tetangga ini. dulu. Udah punya suami tapi anaknya Ya. tetangga gitu kan. Klik ini kita cari yang file tadi. Kelas B. Ya, nih Iya. hasil alignment. Open. Open. Tak openi. Opet. Ya. Tes of filogeny pastikan dia sudah ke bootstrap method. Ya. Opet. Nah, Bulu-bulu. kemudian ini sudah. Nah, yang ini pastikan dia sudah ke maximum composite likelihood. Yes. Ya, baru di OK kan. Udah SPSS. Ya. Nah, jadi pohon filogeny gitu. Wah, cepat. Wow. Bentar ya. Kita ada sedikit salah di sini ya. Ya. Kenapa salah? Karena ini terlalu panjang, kita tidak rename tadi. Yes. Nah, maka yang ini nih harus di rename ya. Jadi ini nggak usah kita pakai lah. Kita ulang lagi ya. Ini bisa ya. Siap. Yang ini kita buka lagi. Yang ini kita rename kan supaya dia pendek. Next pass. Ini Bapak terikut juga dengan excited eventnya. Next pass. Ini Klik next pass. ya. Jangan gampang sesuatu. Ya, siapa yang tertarik ke sini boleh nanti S2-nya meneliti. Titik. Siap. OTW. Titik Pak, titik. Ya, tapi kan pasti kalian sudah tahu kan jalan. Titik mau S2 biostatistik. Loh, iya, ada guru Bapak lihat di Instagram di mana kemarin? Ada guru SMA dia ngajar siswa SMA-nya pakai ini. Gitu karena siswa SMA-nya sudah banyak tanya. Ya. Kita langsung. Mantap tuh. Gitu ya. Coba lihat tuh. Jadi
Nah, rename-nya itu Drosophila spesiesnya, baru kalian buat di dalam kurung CB, kode gennya. Nah, kode gennya. Chat B. Simpan lagi. Chat B. Ini mega format, ya. Yang ini ganti aja nih, ganti dengan set, ya. Nih, oke. Nih. Yes. Yes, yes. Anjir lah. Close, ya. Baru kita pilih ini. Anchor. Yes. Mulai Apa katanya nih? aktif data-data yang tadi aktif. Ya, data yang tadi kan kita masih aktif. Mau nggak pakai data yang tadi? No. No. Paham belum? No, ya. Yes. Data view by pressing decision. Apakah kamu mau menjaga data? Enggak. Nah, no ya. Yes. Ada alignment open. Ya, ini tadi udah kan? Sudah Pak. Oh, Oke. Wow. ya. Nah, Sulap. sekarang yang ini kalian bisa make up dia. Ya, maksudnya bisa kalian percantik dengan mengklik-klik di sini, ya. Misalkan touch name, ya. Karena di artikel penelitian biasanya dia harus garis harus dicetak miring. Garis bawah. Maka harus dicetak miring ini. Ya, fontnya kalian cari yang Times New Roman, ya. Terus italic, ukuran hurufnya 12 nggak apa-apa. Oke. Jadi nanti kalau ngerjain sendiri, ya. Freestyle Pak. Ya, Tris, udah tahu kan maksudnya apa kan? Pohon ganti gambar pohon. Ya, ganti gaya, ganti gayanya. Nah, dia juga ada gayanya gitu. Top. Jadi bisa Strike. ini. Happy. Alien happy. Lagi ini. Ya, tapi yang biasanya digunakan semuanya bisa digunakan sih, tapi Pertama yang sering orang tengok itu dia. Ya normal Bel. Ya, terus nah kalau ini kan jaraknya nggak bagus ya. Maka yang ini kita jarakkan. Ya. Gimana caranya Pak? Yang penting Ya dia ini, berbulu. tekan aja ini Makanya tadi. dia Chinese. Tekan ini. Jadi ketika dia ini kan scaling ini, scaling. Nah, kalau kita tekan ini nanti dia dempet lagi kayak tadi. Ya. Gitu. Ya. Kalau misalkan kita off kan dia, maka dia berbentuknya seperti ini. Ya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Tidak. Enggak. Kalau yang tadi ini scaling ini dia sesuai dengan skalanya. Misalkan ini 0,01 ada skalanya di sini. 0,01 berarti dia sesuai dengan skala 0,01 terbentuk pohonnya gitu. Paham? Nah, kalau misalkan kita off kan scalingnya, maka dia tidak ada skalanya di bawah ini, tidak ada skala di sini. Ya, tapi tetap ada nih 0,07, 0,06 ya. Oke, sekarang di sini ada ini branch length atau panjang dari cabang ya. Bisa di off kan, bisa di in ya. Ya. Biasanya harus ada panjangnya. Oke. Nah, persentasenya biasanya dimatikan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi apa yang dapat kalian ambil nih dari sini nih? Dan dengan jadi pohon ini apa yang dapat diambil? Ada 0,07, ada 0,06. Apa nih sebenarnya sih? Dekatan. Kerabatan. Hah? Jarak. Apa? Ya, apa? Kesimpulannya apa? Mungkin dalam satu kata ya kesimpulannya. Satu kalimat. Satu kalimat. Satu kata apa? Semakin ini maka semakin ini. Semakin dekat. Hah? Semakin 0,07 0,06 dibandingkan dengan 0,4 0,4. Nah, maksudnya apa tuh? Semakin dekat. Semakin dekat atau semakin kecil jarak Antara gennya, gen, maka maka dia semakin semakin Dekat. dekat. Ya, dekat Dekat kekerabatannya. Semakin jauh dia semakin
Jauh, jauh kekerabatannya. Sepupuan, siapa yang bilang sepupuan Oke, tadi? sekarang ini kita mau save ya, kita save, ya save di file, save current session, ya. Di sini kalian buat hasil filogenetik, ya. Isi saja save, nah terus kita kan mau simpan dia dalam bentuk foto ya, dalam bentuk image ya, nggak boleh di foto-foto gini, kan nggak bagus kan? Maka harus image save as png file, kemudian ya, kemudian tentukan di mana kalian mau simpan. Kelas B. Kelas B, filenya apa, hasil filogenetik, save, ya, baru oke. Dan tersimpan dia di situ. Nah, kita simpan, kita cek ya. Ya. Miani. Nah, ini efeknya sore ini ya, harus. Efek dari kata. Salah. Dan, ya. Ada satu lagi yang terakhir, ya, yang biasanya orang akan membahas, ya, dalam penelitian, yaitu adalah jarak gennya. Tadi kan jarak gennya 0,07, tidak terlalu detail ya. Iya, Pak. Kita biasanya butuh yang agak detail, ya, paling 4 belakang koma. Maka ini ada distance, apa tuh distance? Jarak ya. Jarak. Nah, jarak. Compute pairwise distances. Ya, klik ini, compute pairwise distance. Kemudian Data yang tadi. ya yes, ya, Yes. data yang tadi kan kita Yes. pakai, yes. Nah, ini tetap pas ya, sama. Oke. Si paling ok. Nah, jadi dari sini kalian bisa baca Drosophila melanogaster dengan yang nomor 2 dengan Pumipenis dia jaraknya 0,02. Ya, dengan yang nomor 3 dia 0,02, kan dekat kan kerabatnya kan? Dekat, Pak. Nah, terus yang dengan nomor 4 dia 0,01. Maka sebenarnya dia berkerabat dekat semua nih sebenarnya. Ya. Sama lah. Nah, dekat pokoknya Sepupuan. Nah, tapi hanya sedikit aja jarak gennya dia sudah berbeda spesiesnya. Ya, paham ya? Udah sampai sini, nanti ini bisa kalian simpan Excelnya, ya, simpan Excel oke. Oke. Nah ini bisa di apa? Ini simpan lah. Ya. Wah. Save as. Mana dari kelas? Kelas B. Ya. Ini B udah setengah jam loh. Jarak gen. 32 menit nih udah. Wow. Ada pertanyaan? Kalau ada SPSS. pertanyaan, silakan. Ya. Tanya Pak, kan itu kan Pak, kita mencari spesiesnya kan Pak itu semua kelompok. Ketika sudah dapat semua kelompok itu Pak, apakah langsung digabungin sekali semua atau bisa-bisa? Bisa maksudnya? Pak, gabungin. Hasil, Pak. Iya, bukan maksudku kan. Saya apakah langsung sekali semua dicari, diurutkan dari Kelompok satu. dari semuanya kelompok itu atau pisah-pisah kita kayak bagi segini dulu sedikit gitu Pak? Harus gabung. Oh. Untuk mencari Ya, gabung supaya nampak nanti dalam satu kelas kita ini kekerabatan antara Satu spesies. Sedekat nampak, apa? ya. Kalau spesiesnya sama satu B. Oh. Nah, Wow. Pula kelompok kami itu cuma ada dua yang Nabila. mirip gambar sama yang menciri Kunci. itu kami cari lagi dapat 3 lagi karena kami udah 5 lagi atau pakai yang ini banyak ya dua tuh. Ya, yang pasti yang kunci determinasinya itu kalian betul-betul mengikuti gitu. Dokumentasinya juga lengkap. Jadi jangan sampai 5 spesies tapi ketika ditanya gimana kalian mendapatkan ini, kalian nggak bisa jawab. Ya. Kalau misalkan ada 1 spesies saja atau 2 spesies ya atau 1 spesies yang lengkap ya itu lebih bagus ya. Tapi
karena kalian mau buat artikel kan ya kalau bisa lebih lah spesiesnya kan, 2 spesies gitu, 3 Kita cari spesies. 10. Jadi usahakan dia lengkap sesuai dengan kunci determinasinya. Misalkan 1B tentang apa, saya tulang, misalkan ada gambar saya tulang. Ya, 7B tentang apa, ada gambarnya. Jadi selengkap mungkin sesuai dengan kunci determinasi. Ya, ada pertanyaan? Kak, berarti ini bisa untuk satu kelas?